berikutnya untuk transverse Mercator tapi inverse problem. Jadi yang diketahui pada proyeksi ditentukan posisi pada elipsoidnya, geodetik. Ini silakan untuk bacaan pengetahuan ya. Pengetahuan bacaan silakan Anda baca bahwa ini sebenarnya menjelaskan bahwa ini dari lengkung paralel lintang, dia itu pada meridian pada sebuah sumbu ordinat di mana x-nya 0, dia makin menjauh dia akan berbeda posisinya ya, meskipun pada paralel yang sama. Seperti ini. Jadi paling tidak nanti kita akan menentukan dulu foot point ya, V1 ya, notasinya. Kita tentukan foot point, nanti kita dihitung terus, dihitung kemudian sehingga mendekati sebuah nilai lintang sebenarnya ya. Jadi pada sebuah titik ini, sebuah paralel ada titik ini, y-nya sebenarnya ini ya. Kalau dihitung dia diinversikan proses di proses inversi, maka didapat lintangnya ini. Padahal ini jadi tapi ini bukan lintang sebenarnya, maka disebut lintang foot point latitude ya, lintang foot point. Nah, lintang sebenarnya adalah yang ini, maka kemudian diproses sehingga mendapatkan lintang sebenarnya di sini. Demikian secara konsepnya. Ini dasar matematisnya. Nah, paling tidak ini. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan V adalah fungsi dari foot point ditambah suku ini T, dan eta sudah disampaikan pada yang direct problem ya. T itu masa tangen alfa, tangen V ya. Kemudian ini ada persamaannya, lihat dari yang direct ya. Kemudian delta lambda. Nah, delta lambda ini adalah dari meridian sentral delta lambdanya. Jadi berapa besar selisih bujur dari meridian sentral. Tentunya di sini second dari V1 bukan V ya, V1 foot point ya, di sini juga. N1 aja jari-jari normal, untuk V-nya V1 untuk foot point latitude. Ini N1, M1, N1 dan seterusnya ya. Kalau ada notasi subscript 1 berarti artinya itu pakai lintang foot point. Cara perhitungannya pertama dengan iterasi ya, kita tentukan foot point yang awal adalah ini, di mana y-nya sudah diketahui, bidang proyeksi x dan y diketahui, ini y-nya dipakai, kita bagi a dapatkan v. V1 foot point pendekatan awal. Nah, berikutnya proses berikutnya n mulai dari 1 ya. N-nya mulai dari 1 berarti ini N kurang 1, 1 kurang 1 0, jadi ini yang dipakai ya, ini yang dipakai. Nah, ruas kanan satuannya tidak bersatuan ya, artinya juga ini harus satuan yang radian ya. Ini tidak, karena ini satuannya sama, pembilang dan penyebut. Pembilang ini ya, di mana satuannya ada satuan dimensi panjang di sini A dan Y. Oleh sebab itu suku yang di dalam kurung totalnya harus tidak bersatuan, artinya sebenarnya konstanta. Perhatikan suku pertama pada di dalam kurung ini walaupun dikali V, V-nya harus dalam radian supaya dimensi satu suku ini adalah konstanta. Penyebutnya semua satuannya adalah tergantung A ya, ini konstanta di dalam kurung. Nah, setelah diproses V, bandingkan V ini yang hasilnya dengan sebelumnya ya. Itu harus memenuhi toleransi seperti ini ya, 10 pangkat minus 12 radian. Nah, kalau sudah terpenuhi baru artinya V1-nya kita pakai untuk menghitung V dan lambda seperti persamaan sebelumnya. Ini komponen A0 sampai A8 untuk yang ini.
Nah, sekarang karakteristik dari TM itu sendiri ya, setelah tadi proses hitungan untuk rumus atau formula untuk menentukan posisi geodetik dari proyeksi atau elipsoid dari bidang proyeksi. Nah, perhatikan di sini bahwa bola pendekatannya adalah ini, kemudian didekati sebuah silinder. Artinya kalau kita lihat dari sini ya, dari arah kanan atau dari arah kiri, maka yang ini berhimpit, ada satu meridian berhimpit dengan silindernya. Nah, oleh sebab itu disebut meridian sentral. Jadi yang dihimpitkan adalah meridian sentralnya ya. Nah, berarti meridian sentralnya adalah ini. Nah, titik ini sebenarnya adalah lintangnya ya, lintangnya kalau dari bidang elipsoid sebenarnya yang ini ya, titik ini sama sebenarnya, tetapi karena dari proyeksi maka dari Y yang kita ketahui inverse problem, maka yang kita hitung Y per A adalah ini ya, foot point V1. Nah, dengan hitungan formula itu didapatkan Y atau Y-nya sendiri ya, atau V-nya ya, dari V1 lihat formula untuk inverse-nya. Jadi K sama dengan 1 untuk sepanjang meridian sentral ya, faktor skalanya. Kemudian garis meridian paralel saling berpotongan tegak lurus ya. Kemudian titik di luar meridian sentral mempunyai nilai orbit lebih besar ya. Ini meridian sentral, Y-nya segini, tapi titik yang sama walaupun pada paralel yang sama, tetapi Y-nya lebih besar. Ya, konvergensi gridnya tentunya konsekuensinya adalah bertambah semakin menjauhi meridian sentral. Ini untuk persamaan konvergensi grid ya, eta dan t-nya menggunakan sama ya, formulanya pada direct problem t dan theta. Jadi kita dapatkan nilainya tergantung lambdanya ya, dan v-nya nanti. Kemudian ini faktor skala, ini penurunannya seperti itu, juga menggunakan T. Di sini ada fungsi T, V, dan eta, lambda juga di sini, sehingga faktor skalanya bisa ditentukan. Pada meridian sentral, sebenarnya lambdanya delta lambda, meridian sentral, ini delta lambdanya 0, berarti ini 0, ini 0 juga, berarti 1 ya. Lambda ini digunakan delta dari meridian sentral, lambda itu. Ya, demikian.